Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Ika Witariningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Ampel Gading, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu dengan mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan atau keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat dan peserta didik, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan atau keyakinan. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata dari modul 1.4 yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang akan kami paparkan bersama saya Yeni Ika Witariningsih, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Asia. Langsung saja Bapak Ibu ya. Tentang budaya positif ini adalah materi yang kita pelajari di modul 1.4 sebagai bagian dari kegiatan aksi nyata kami, yaitu bagaimana cara menerapkan budaya positif yang baik di sekolah. Jadi yang pertama akan kami bahas yang berhubungan dengan budaya positif ini, yang pertama adalah tentunya disiplin positif. Kalau kita dengan kata disiplin, kamu harus disiplin loh ya, gitu. Taat peraturan. Tapi peraturan itu biasanya harus dipaksakan. Nah, di sini disiplin positif. Kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena adanya kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata itu dengan ketidaknyamanan. Ya, sebenarnya anak-anak nggak mau didisiplinkan, makanya kadang anak-anak merasa tidak nyaman. Sedangkan Ki Hajar sendiri itu ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya ketika kita merasa merdeka harus disertai dengan sikap disiplin. Jadi kita sendirilah yang mewajibkan sekeras-kerasnya untuk bisa berdisiplin diri. Artinya disiplin itu berasal dari diri sendiri yang berupa motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Hukuman itu adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ini diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar dan diberikan reinforcement negatif berupa rasa tidak nyaman, mungkin bisa disebut juga sebagai suatu penderitaan ya, yang memberikan efek jerah. Hukuman ini bersifat tiba-tiba dan tidak terencana dan bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Tiba-tiba kita saja lihat ada anak yang pelanggaran ya, langsung kita kasih hukuman gitu, seperti itu. Hukuman diberikan ini bisa berupa fisik, ya, kalau dulu itu fisik ya, kalau itu dipukul pakai penggaris itu sudah biasa gitu. Psikis juga bisa, biasanya fisik bisa verbal ya,
dimarahi ya, dengan kata-kata. Ini hukuman. Kemudian yang selanjutnya konsekuensi. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Ketika melanggar sekarang kita tidak boleh lagi kamu ibu hukum ya, hukum ya, tidak boleh. Sekarang harusnya kita bilang konsekuensi. Apa bedanya dengan hukuman? Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Makanya nanti kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian sudah dibahas dan disetujui bersama oleh guru dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi itu sudah diketahui dulu. Nanti konsekuensinya apa jika melanggar? Oh, saya melanggar ini, konsekuensinya ini. Misalnya saya nggak mengerjakan PR, konsekuensinya ini sudah jelas karena sudah disepakati sebelumnya. Kemudian sekarang ke restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah sebuah program disiplin positif di dalam menangani siswa yang bermasalah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini nanti ada sertifikat restitusinya, nanti akan dijelaskan dengan Bu Asia. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri, sedangkan kita hanya mengarahkan saja. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka itu sebenarnya ingin jadi apa sih? Ingin seperti apa? Semacam itu. Ini restitusinya. Kemudian di sini ada penghukuman atau hukuman yang tetapi yang dilakukan oleh sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itu yang sering kita dapatkan Bapak Ibu mungkin ya. Kita senang, itu adalah sebenarnya sebuah hukuman untuk kita. Karena di sini penghargaan itu masuk dalam hukuman. Kenapa? Ternyata dalam penghargaan itu ada beberapa efek negatif yang kita dapatkan. Antara lain memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kita memiliki pengaruh itu. Kalau kita sudah dikasih penghargaan ya sudah, kita merasa puas, merasa senang. Jadi apa-apa nanti kalau kita melakukan sesuatu mengharapkan penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu dibilang hukuman karena merupakan suatu tindakan yang tidak efektif sama sekali. Yang selanjutnya yang harus kita buat di dalam kelas kita atau pembelajaran kita masing-masing, yaitu kita mulai membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Jadi ini merupakan program disiplin positif yang merupakan kesepakatan bersama antara guru atau wali kelas bersama murid-murid. Jadi peraturan itu kita buat bersama dan disepakati bersama. Nah, ini bisa kita buat di awal pembelajaran kita. Misalnya saya guru mapel gitu ya. Saya buat kesepakatan mungkin 5 saja kesepakatan selama pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya selama Bu Yani menerangkan anak-anak seharusnya tidak mencatat. Misalnya semacam itu kesepakatannya. Tidak keluar ke kamar mandi, misalnya kesepakatan semacam itu. Sedangkan keyakinan itu bersifat abstrak, mungkin lebih real peraturannya, lebih detail, tidak seperti yang ada di tatip siswa, dan lebih rinci, lebih konkret, lebih mengena ke anak-anak. Seperti kemarin yang saya buat di 9A itu salah satunya anak-anak tidak memanjangkan kuku, misalnya semacam itu. Tetapi di sini kalimatnya itu haruslah pernyataan-pernyataan yang universal, yang ada di nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian juga kalimatnya itu yang positif. Mungkin kita disarankan tidak menggunakan kata jangan atau tidak, semacam itu. Kalimatnya yang positif, misalnya
datang ke sekolah tepat waktu. Tidak menggunakan kata dilarang atau tidak boleh, misalnya semacam itu. Kemudian hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Jadi yang sama kalimat dari anak-anak nanti kita jadikan satu, sehingga tidak terlalu banyak yang sulit untuk didapatkan oleh anak-anak atau diingat dan dipahami oleh warga di kelas tersebut. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang benar-benar bisa diterapkan di kelas dan di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Artinya ya, semua warga sekolah itu bisa mentaati. Seperti saya habis membuat keyakinan kelas itu 9A Marsa, waktu itu ngepel gitu ya. Saya mau lewat, Bu Yani boleh lewat? Gak boleh Bu, ini masih basah. Keyakinan kelas Bu, saling menghargai, itu kata Marsa. Akhirnya saya lewat yang sebelah kanan, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat ini haruslah selalu ditinjau kembali. Ini masih sesuai atau tidak, semacam itu. Dari waktu ke waktu, misalnya kita bisa lakukan minimal 1 bulan sekali lah, gitu ya. Apa yang banyak dilanggar oleh anak misalnya, mana yang banyak ditepati gitu. Jadi semuanya ikut berpartisipasi dalam membuat, melaksanakan, menerapkan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Nah ini nanti terutama wali kelas ini bisa segera membuat keyakinan kelas, mungkin masuk pas jam pelajarannya kan kertas karton itu, kemudian dengan sticky note itu anak-anak suruh buat keyakinan kelas, mungkin ditempel, kita buat yang bagus, kemudian dipasang di belakang kelas, kemudian bisa kita jalankan bersama-sama gitu ya. Terima kasih Bu Yeni dan Bu As yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kita. Dari Bu Yeni dan Bu As ini ketika mengikuti pelatihan di JPP. Mari Bapak Ibu kita mulai dari sekarang bagaimana memperlakukan anak-anak sekarang, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, tidak sama dengan zaman kita ketika kita sekolah. Anak-anak butuh sekali dukungan moral dari kita. Kalau kita itu memberi contoh berbudaya positif, maka anak-anak pun juga ikut berbudaya positif. Tadi yang ingin saya tambahkan, hanya keteladanan kita yang perlu kita tambahkan. Kalau anak-anak sudah mulai baik, kita harus lebih baik dari anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo Bu As sama Bu Yeni bisa. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri wabillahi taufiq